pagi, selamat hari Minggu untuk teman-teman teruna. Ya, apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah nih? Semoga tetap sehat-sehat Betul, selalu ya. pasti baik-baik aja dong. Iya. Kita hari ini mau ngapain lagi nih Kak? Ketemu sama Kak Yosef sama Kak Ina. Seperti biasa, di hari Minggu ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Betul. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, teman-teman persiapin dulu pembacaannya. Dan Ya. kita hari ini dari mana Kak Yosef? Dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Jadi Ya, disiapin adik-adik disiapin. Alkitabnya, dicari tempat yang tenang di rumahnya. Betul. Yang untuk nyaman. beribadah, ya. Betul. Nah, kalau udah persiapan semua pembacaannya, sebelum kita membaca, kita berdoa dulu Kak Yosef. Kak pimpin ya Kak. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau telah menolong kami pada pagi hari ini. Sementara kami ingin membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, sertailah kami, bimbinglah kami, biarlah kami dapat fokus, dapat bisa memahami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadi pedoman dalam menjalani hari lepas hari Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nih. Oke, kita bacanya bergantian kali Kak Inat ya. Iya Kak. Dari Kak Yosef dulu ya. Oke, adik-adik juga bisa ikut baca di Iya. rumah. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru, tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Terpujilah Kristus, haleluya. Demikian jawab bacaan kita. Pembacaan kita hari ini apa nih Kak Yosef? Kita hari ini Nah, tentang kerendahan hati. Oh, kerendahan hati. Iya. Nah, kalau kita lihat dari judul ini mengenai kerendahan hati dalam pelayanan. Dalam Kak. pelayanan. Pelayanan itu sama kayak kita memuliakan nama Tuhan. Iya. Nah, kalau di bacaan kita ini dia menceritakan tentang apa sih Kak nih? Nah, ini tentang surat Paulus ke jemaat-jemaat di Korintus tentang pelayanannya Paulus. Di sini banyak diceritakan oleh Paulus tentang pelayanan dia, tentang gimana sih jemaat-jemaat di Korintus. Tadi kan dibilang jemaat Korintus karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Paulus menyatakan kalau orang-orang di Korintus itu, ya mereka itu adalah hasil dari pelayanannya Paulus yang disertai oleh Roh Kudus itu.
Iya. Nah, tapi yang dari pelayan Paulus itu adalah bagaimana kerendahan hati dia, Kak. Iya. Kerendahan hati dia dalam melayani di Korintus ini dengan apa? Dia ada di sini ditulis bahwa pelayanan dia tuh bukan hanya berdasarkan dari kemampuan dia diri sendiri, Kak, tapi adalah dengan penyertaan dari Allah, dari Roh Kudus itu, sehingga dia mampu bisa melayani ke jemaat-jemaat di Korintus itu, Kak. Jadi di sini bisa lihat kalau Paulus itu rendah hati ya. Benar. Dia nggak klaim itu jadi itu kan pelayanan saya, tapi tetap balikin lagi ke Tuhan, balikin lagi ke Roh Kudus. Nah, kayak tadi kayak saya juga dibilang yang tadi ayat 3 itu, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, itu dalam hati manusia. Nah, artinya adalah jemaat di Korintus itu hasil pelayanan dia nggak menunjukkan bahwa ini karena pelayanan dia doang loh gitu, nggak karena Paulus melayani di kota Korintus nih makanya mereka jadi ibaratnya menjadi sebagai surat Kristus. Tapi nggak, di sini bukan seperti itu. Dia menyebutkan dia adalah surat tapi bukan dari tinta, tapi adalah Roh dari Allah yang hidup. Nah, maksudnya adalah pelayanan yang dia lakukan adalah bukan semata-mata karena karya dia, tapi pelayanan dia itu sama aja sebagai memuliakan nama Tuhan. Bagaimana si orang jemaat di Korintus itu bisa menjadi surat yang dimana dari pelayanan itu dia bisa memberitakan kabar sukacita, memuliakan nama Tuhan juga di tengah-tengah lingkungannya itu, Kak. Iya, setuju banget. Dan mungkin rendah hati itu agak susah karena kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita rendah hati. Jadi kadang-kadang mungkin kita merasa kita udah rendah hati, padahal kan kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri ya. Karena misalnya lawannya rendah hati kan sombong. Kadang-kadang kita saya nggak sombong, tapi kita nggak ngeliat diri kita sendiri kan. Mungkin orang yang kita lihat sombong, misalnya kita lihat ada orang yang sombong, dia juga nggak merasa diri dia sombong dan nggak punya niat juga untuk sombong, karena mungkin kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat diri kita sendiri kan. Maka tapi balik lagi, kalau semua hal yang kita lakukan itu kita balikan kepada Tuhan, mungkin Tuhan bisa lihat itu sebagai suatu kerendahan hati kita, untuk kita merendah sama Tuhan. Kalau semua yang kita lakukan itu ya karena Tuhan. Benar banget. Itu hal yang Paulus lakukan mungkin seperti itu kali ya. Nah, mungkin kalau kayak Paulus pada saat itu mungkin dia bisa aja ya, Kak, membanggakan diri dia, menyombongkan diri dia karena pelayanan dia gitu. Karena berkat pelayanan dia di Korintus jadi bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi kan di sini digambarkan Paulus tetap rendah hati. Dia bisa aja bilang pelayananku banyak, jemaatku banyak. Bisa aja jemaatku banyak, aku udah pelayanan di mana-mana, aku udah nyembuhin orang misalnya, udah ini bisa aja kan. Tapi dia berkali dia membalikan semua itu kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kehidupan dia. Mungkin kalau kakak nih mau cerita dikit ya, dulu kakak juga ngerasa kakak paling rendah hati nih, dulu ngerasa kayak paling rendah hati, cuman kadang-kadang tuh pernah sekali kakak inget banget, Tuhan ingetin itu pernah sekali. Jadi pernah ada main musik lah di gereja, terus kakak kayak ada ngomong sama orang, pas sampai rumah kakak ngerasa kayak tadi salah ngomong tuh, kayak itu terkesan sombong banget sih kalau kakak ingat kata-kata itu ya, itu terkesan sombong banget. Tapi pada saat di tempat itu kakak nggak ngerasa sombong, biasa aja. Tapi pas sampai rumah kadang-kadang diingetin juga, oh iya tadi suka salah ya, sombong ya, tadi omongan kakak ada yang salah dan mungkin bisa menyakiti orang lain atau malah orang lain bikin nggak suka sama kakak. Benar. Jadi rendah hati tuh susah kayaknya. Susah, Kak. Kadang kita biasa aja, orang lain menilai oh dia sombong nih. Orang bisa menilai orang lain ya. Mungkin kita ada berusaha nih untuk rendah hati, baik-baik, gitu, nggak sombong. Cuman itulah, hal kecil pun bisa membuat diri kita tuh dilihat orang lain tuh sombong, Kak. Tanpa kita sadari. Gitu. Itu masih teman sepelayanan ya. Kalau udah orang yang misalnya berbeda kepercayaan, dia bisa melihat orang Kristen begini nih, orang Kristen begini nih. Nah, makanya kita harus jaga hidup kita baik-baik, biar bisa rendah hati ke semua orang. Apalagi, Kak, kalau
mungkin banyak ketika kita menerima pujian Kak. Iya iya. Kita menerima Pasti. pujian tanpa kita sadari kita rasa langsung tinggi hati kita merasa diri kita paling baik lah gitu. Nah sedangkan sama aja kayak Paulus ini Kak, dia mungkin banyak menerima pujian gitu kan, menerima sanjungan dari setiap jemaat-jemaatnya. Cuman yang di sini adalah ditekankan lagi dia tetap rendah hati Kak. Iya. Pujiannya itu bukan berarti untuk membuat dirinya semakin lebih sombong lagi Kak, tapi justru pujian itu harus semakin membuat kita dari badan kita ini untuk semakin rendah hati Kak. Iya. Gitu. Pujian, pencapaian, Benar. jabatan itu wah itu. Itu apalagi tanpa kita sadari itu bisa membuat diri kita jadi sombong. Padahal itu berkat ya sebenarnya. Berkat. Nah, cuman berkat itu kadang-kadang bisa membuat kita jadi sombong. Benar. Nah, supaya nggak sombong gimana? Kita harus kayak Paulus. Setiap karya kita, setiap pencapaian kita, setiap apa yang kita dapatkan itu bukan hanya karena diri kita sendiri Kak, tapi ada campur tangan dari Tuhan, campur tangan dari Roh Kudus. Setiap kebaikan yang kita dapatkan, setiap kelebihan yang kita miliki, setiap berkat yang kita miliki, punya mama papa, punya kakak adik yang baik gitu kan. Itu semua itu bukan karena kita tapi karena karya Tuhan juga. Nah, jadi ketika kita udah tahu Kak bahwa apa yang kita miliki itu bukan hanya karena diri kita sendiri, itu fokus kita adalah bagaimana kebaikan Tuhan buat kita Kak, bukan bagaimana kita melakukannya. Karena kalau kita fokusnya hanya bagaimana kita melakukannya, kita merasa diri kita mampu nih, ini karena apa perbuatan gue nih, karena kerja keras gue nih gitu. Jadinya kesombongan itu terjadi. Tapi ketika kita fokus kita adalah ini berkat dari Tuhan, pasti kita bisa tetap rendah hati gitu. Iya. Dan mengakui Tuhan itu juga penting loh. Misalkan ada orang-orang yang bisa dapat piala, dia mengakui terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena ada suka melatih adik-adik. Sebenarnya Tuhan nggak butuh juga sih digituin. Cuman orang-orang tersebut mungkin dia merasa ini sebagai bentuk saya berterima kasih sama Tuhan, sebagai bentuk saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang saya terima ini karena Tuhan. Dan di Alkitab juga ada akuilah dia dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu. Itu di Alkitab kan artinya perintah, sebuah perintah untuk kita kayak kita mengakui Tuhan, mengakui perbuatan-perbuatannya, mengakui pertolongan dia di kehidupan kita, kehidupan kakak-kakak, kehidupan adik-adik, di pelayanan kakak juga, di pelayanan orang tua adik-adik mungkin. Nah, jadi kita mengakui dia itu bukan karena Tuhan butuh disebut-sebut, bukan karena Tuhan butuh semuanya karena Tuhan, enggak. Bukan karena Tuhan butuh pujian itu, enggak, tapi itu untuk kita juga. Kadang-kadang kalau kita mengakui Tuhan di depan banyak umum itu bisa menjadi apa ya, kayak patokan kita, kita harus rendah hati, kita harus balik lagi ke Tuhan, kita ingat sama Tuhan, bisa jadi guide-nya kita. Benar. Jadi supaya enggak di kita tuh semakin tinggi diri kan, sombong gitu kan enggak kita doang, tapi ada juga Tuhan yang membantu kita. Benar. Di kehidupan kita. Nah, apalagi kalau kita baca ini kan berhubungan dengan pelayanan kan. Nah, pelayanan tuh kadang berbagai macam orang gitu, karakter, pribadian, itu latar belakang. Nah, buat teman-teman juga bisa pelayanan tuh bukan hanya di gereja doang, dimanapun di lingkungan kalian tuh itu samanya bisa pelayanan. Nah, di saat pelayanan itu di saat berbagai latar belakang itu jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain Kak. Jangan merasa diri kita kita paling mampu dari orang lain Kak. Nah, tapi adalah kalau kita punya kelebihan pun itu Kak, kita harus bagikan juga ke orang sekitar kita. Sama kayak tadi di sini diibaratkan seperti surat Kristus. Nah, surat Kristus adalah apa? Dia menjadi berkat Kak buat orang lain. Dia menyampaikan surat, dia membawa pesan apa? Pesan kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan. Nah, dari pelayanan itu kita harus rendah hati. Semakin kita rendah hati, semakin kita bisa memuliakan nama Tuhan Kak. Karena apa? Nggak ada yang bisa kita sombongkan Kak dari setiap pelayanan kita. Nggak ada yang bisa kita sombongkan apa yang kita miliki sekarang gitu. Karena yang tadi kayak sepilah juga, setiap apa yang kita dapatkan itu pasti ada campur tangan Tuhan. Bukan hanya sekedar karena hasil jerih payah kita sendiri, tapi semua itu campur tangan Tuhan Kak. Dan juga kita balik lagi nih, kita yang harus rendah hati, kita juga nggak boleh melihat orang sombong. Kita nggak boleh ngejudge adik-adik, nggak boleh, karena kan dua arah kan. Kita nggak mau dianggap sombong, orang lain juga nggak mau dianggap sombong.
Artinya pertama masing-masing dari kita jaga diri, masing-masing dari kita juga jaga agar nggak ngejudge, nggak bilang wah dia kayaknya sombong nih. Terus ada istilahnya nih kayak sok rohani. Benar banget tuh. Itu istilahnya tuh. Jadi ada orang-orang yang mau tobat, mau berbuat baik, mau menjalankan firman Tuhan, terus ada istilah-istilah itu biasanya langsung down tuh. Benar. Ya, jadi dia nggak mau melakukan lagi tuh kan. Iya, gara-gara ada orang-orang yang ngejudge sombong, sok rohani, ya. Benar. Sok religius misalnya. Nah, jadi dua arah adik-adik, kita jaga diri kita agar nggak sombong, jaga diri kita agar tetap rendah hati, tapi juga jangan ngejudge orang. Ini sok rohani, mentang-mentang ini, mentang-mentang melayani, mentang-mentang ini. Jadi dua arah mungkin ya. Benar. Itu artinya apa? Pelayanan tuh untuk memuliakan nama Tuhan tuh gak gampang kan? Iya. Banyak tantangan dari luar, banyak tantangan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadinya apa? Fokusnya adalah ketika kita mau melayani Tuhan, melayani sesama kita, memberitakan kabar sukacita, menjadi berkat tengah lingkungan kita. Kita fokusnya jangan hanya diri kita sendiri, jangan merasa diri kita paling mampu. Tapi yang perlu kita fokus kita adalah bagaimana penyertaan Tuhan. Setiap pelayanan kita, setiap langkah kehidupan kita itu membuat diri kita semakin bisa rendah hati lagi Kak. Semakin bisa menghadapi setiap tantangan pergumulan Kak, mau bilang sorohani Kak, apa dari diri kita sendiri itu bisa kita lewati. Karena apa? Kita nggak hanya mendengarkan diri kita sendiri Kak, tapi kita percaya Tuhan pasti akan melengkapi kita, akan menyempurnakan kita dalam setiap pelayanan kita Kak. Iya. Dan mungkin yang kalau sampai terakhir ini juga jangan nggak mau kalau ditegur. Nah itu suatu bentuk kesombongan juga tuh adik. Jadi mungkin kita udah merasa baik-baik, kita udah merasa menjalankan firman Tuhan, tapi ada orang-orang mungkin yang kita ngerasa dia jarang melayani, jarang apa, tiba-tiba dia negur kita, kamu begini. Mungkin kadang-kadang kita mikir dia siapa sih? Iya benar. Iya kan saya udah melayani kok, saya udah ini, tapi pas dia tegur akhirnya kita nggak dengar, kita enggak, saya bagus, saya melayani, kamu melayani dulu baru ngomong saya, ada gitu. Kadang gitu. Ya, jadi kamu belum melayani, jangan ngasih saran saya, jangan gitu saya. Itu tanpa kita sadari itu sombong juga. Iya, tanpa kita sadari itu bentuk tidak rendah hati. Iya, tidak rendah hati. Ya. Jadi ya mungkin sama-sama kita introspeksi diri, kita lihat diri kita gimana, apakah kita sudah mencontoh yang ada di Alkitab ini, kita sudah menjalankan yang di Alkitab, udah rendah hati belum kita? Itu susah itu. Susah tuh Kak. Nah, berarti dari pembacaan kita hari ini apa nih Kak yang bisa poin-poin buat teman-teman ambil nih Kak? Mungkin kalau dari ada 3. Yang pertama ya harus rendah hati, seperti pembacaan kita, harus mengembalikan semuanya kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, jangan ngejudge orang sombong atau dia tidak rendah hati. Masa pelayan Tuhan tidak rendah hati, kan kadang-kadang ada gitu. Terus yang ketiga juga jangan marah, jangan tersinggung kalau dibilangin, dinasehati, ditegur. Karena oleh siapapun ya, oleh orang yang lebih tua, oleh orang lebih muda, oleh orang yang tidak melayani, oleh yang melayani, rekan sepelayanan, itu bentuk mungkin entah Tuhan yang mau tegur atau itu bentuk membentuk kita, karakter kita aja ya Raina. Benar. Itu mungkin. Nah, kalau dari kakak sih sama deh kayak saya 3. Yang pertama, pujian itu bukan berarti membuat kita semakin lebih sombong lagi, tapi justru semakin rendah hati. Karena apa? Kelebihan yang kita miliki bukan karena kita sendiri, tapi karena karya Tuhan juga. Nah, itu nyangkut yang kedua juga. Setiap apa yang kita dapatkan itu pasti ada campur tangan Tuhan. Ada setiap berkat dari Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan dari diri kita Kak. Gitu. Pasti ada campur tangan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus bersyukur Kak. Itu. Kita harus bersyukur apapun setiap kondisi kita, apapun setiap apa yang kita alami, kita harus selalu bersyukur Kak. Ketika kita mau bersyukur apapun yang kita alami, setiap pelayanan kita walaupun banyak tantangan, ketika kita mau bersyukur dalam tekanan pun kita pasti tetap bisa melayani dengan sepenuh hati Kak. Dan jangan lupa fokus kita buat memuliakan nama Tuhan Kak. Dan pelayanan bukan hanya untuk teman-teman kita di gereja doang, tapi di tengah-tengah lingkungan kita, di teman-teman sekolah, di rumah, mama papa, kakak adik, itu sama kita melayani. Di sosial media. Benar, sosial media itu penting tuh. Harus rendah hati juga, nggak boleh sombong. Di sosial media tuh, karena tempat sombong. Tempat sombong itu. Benar. Ya mungkin gitu kali. Gitu aja sih Kak, beneran nih. Nah, semoga apa yang kita
teman-teman dengarkan yang kita baca hari ini bisa teman-teman terapkan menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Ya. Mungkin Kak Yosef ada lagi? Ya mungkin biar sama-sama kita kakak-kakak juga adik-adik Benar. adik-adik yang mau punya rencana melayani misalnya mau jadi KKP Nah, KKPT bisa atau di banget. GP nantinya udah siap-siap, oh artinya saat saya nanti melayani Iya. harus mulai rendah hati, Rendah harus hati. ingat dan sama-sama memperbaiki lah sama Benar. kita. Baik. Ya. Mungkin Kak Yosef bisa tutup dalam doa Kak. Oke. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah berbicara pada kami hari ini. Kami akan baca merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi rema dalam kami, dan bisa menjadi saksi-saksi-Mu, pelayan-pelayan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik di rumah agar mampu menjalankan hari-harinya seminggu ke depan lagi nanti ya Tuhan, agar bisa baik. Kami juga kakak-kakak layan, agar bisa menjalankan kehidupan kami dengan baik lagi seminggu ke depan dan seterusnya. Kiranya Engkau terus menyertai kehidupan kami sehari-hari, pelayanan kami dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke. Selamat hari Selamat Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.